Baik, kita sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara. Kita kembali ya ke tema awal itu konflik Wadas ketika warga berhadapan dengan warga. Konflik ini tidak hanya terjadi di Wadas, pasti di bagian-bagian lain juga sempat terjadi. Tapi sekarang yang kita cari adalah bagaimana solusi terbaik ketika warga harus berhadapan dengan negara. Mungkin tidak terbaik, tapi ini salah satunya contoh ya. Walaupun ada konflik, ada berhadapan negara dengan warga, Menko Polhukam kita Pak Mahfud MD mengatakan proyek bendungan benar tidak melanggar hukum pengukuran tanah lanjut. Jadi meskipun ada konflik pun proyek terus berjalan. Saya mau tahu mungkin solusinya mulai dari Ibu Husnul terlebih dahulu. Silakan Bu Husnul. Pertama, letakkan senjata. Polis eksesif itu nggak baik, akan bikin trauma rakyat. Jadi tuntutan warga dialog, berilah itu. Yang kedua, regulasi MK sendiri sudah mengatakan putusan untuk hold yang namanya pembangunan yang seperti itu. Yang ketiga, rumuskan kembali pembangunan itu untuk apa? Kalau kita ngomongin sejahtera itu bukan materialisme, bukan materi. Anda mau kaya raya, belum tentu kemudian Anda bisa bahagia. Nah, di sini ada etika lingkungan, rumuskan kembali karena bahagia itu tidak hanya tidak bisa dipuaskan hanya karena kaya materi, tapi kemudian hidup kita sengsara, aparat eksesif yang kayak gitu. Harus ada caring, nyaman bersama masyarakat. Oke, tapi kalau misalnya tadi tetap dilanjutkan, apakah itu solusi? Ya melanggar MK dong, kan ada putusan MK. Oke, kan pernah jadi anggota MK kan beliau. Oke. Nah, ini proyek strategis nasional yang dibicarakan dalam putusan dong, MK ini ya? kan masuk proyek strategis nasional. Walaupun dia adalah supporting system. Kan sebetulnya kan tuntutan di daerah Wadas bener, kecamatan bener ya. Yang sebetulnya bener tapi direspon dengan tidak bener, akhirnya nggak bener juga. Jadi solusinya stop dulu dan kemudian masuk ke cara caring tadi. Oke, baik. Silakan Mbak Dewi, saya berikan kesempatan. Bagaimana solusi terbaiknya? Pertama ya, karena kita mengetahui bahwa tambang tersebut sampai hari ini belum ada IUP-nya. Ya, tambangan desit ya. Kita lagi ngomongin tambangan desitnya. Kalau tadi Bu Husnul berbicara dalam konteks yang bendungan benar proyek gitu ya. Strategis nasionalnya. Ya, yang proyek strategis nasional, tapi kita bicara yang soal tambangnya. Tambangan desit itu dia belum punya IUP-nya. Ya. Seharusnya dia juga punya AMDAL. Jadi hari ini yang AMDAL yang ada itu izin lingkungannya yang ada kan yang bendungan benar ya, sementara yang tambangnya nggak ada. Seharusnya ini kan juga ada karena dia dua pola yang berbeda. Jadi solusinya harus ada itu dulu ya? Oh iya dong. Solusinya ya kan? ada itu dulu. Yang kemudian harus kemudian melihat dengan komprehensif termasuk kemudian bagaimana situasi ataupun dampak sosial, gendernya karena sering sekali ya dampak gender itu yang kemudian dilupakan dalam kebijakan-kebijakan ataupun izin-izin lingkungan yang dikeluarkan. Nah, yang berikutnya karena kita melihat soal pola ya negara dalam menyelesaikan konflik selalu melibatkan aparat. Reformasi sektor keamanan ya itu menjadi penting padahal mereka itu punya yang namanya dia punya peraturan ya di kepolisian itu kaitan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia. Sayangnya itu di dalam beberapa penyelesaian konflik tidak digunakan. Harusnya digunakan? Harusnya dong, kalau kemudian mereka memiliki standar dan prinsip hak asasi manusia. Yang memprioritaskan dialog tadi? Yang memprioritaskan apa? Kalau di dalam sektor itu kan artinya kemudian ada upaya kemudian penanganan, kan begini ya, penangkapan pun kan mereka punya prosedur. Nggak bisa kemudian orang hanya ditangkap tanpa kemudian ada proses-proses. Jalani standar operasi itu ya? Baik. Mbak Irma, solusi terbaik? Ya, saya kira proses hukum seperti yang disampaikan Mbak Dewi, saya sepakat memang itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang SOP yang harusnya dilakukan. Tetapi ada hal yang saya harus sampaikan bahwa yang disampaikan MK bahwa proyek strategis nasional yang harus di-hold itu adalah yang akan datang. Sementara ini kan proyek sudah dari 2018 ya, dari sebelumnya. Artinya itu tidak termasuk yang disampaikan MK. Itu perlu juga dijelaskan ke publik supaya jangan ada kekeliruan. Jadi tidak ada hold ya untuk proyek yang sudah berjalan. Yang belum berjalan nggak boleh. Jadi proyek nasional tidak boleh lagi tidak berlaku surut. Tidak boleh dilakukan proyek-proyek nasional ke depan, tapi yang sudah ada itu silakan jalan. Solusi? Nah, solusinya harus ada
harus duduk dua belah pihak. Antara warga yang menolak soal penambangan batu, jangan dikemana-manain lagi. Sementara penambangan batu yang sudah ada 10 sebenarnya yang sudah ada berjalan. Nah, yang dipermasalahkan yang baru apa namanya dimunculkan untuk yang katanya untuk bahan baku bendungan. Nah, ini yang harus didudukkan. Baik. Sehingga Pak Gubernur Jawa Tengah, saya minta dengan hormat, tolong masalah penambangan batu andesit ini segera diselesaikan agar tidak ada lagi pro dan kontra. Dan saya minta juga kepada aparat kepolisian tidak boleh represif dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Baik. Terima kasih Mbak Irma. Kita ke Mbak Devi, solicitor baik. Silakan. Ya, artinya persoalan ini jangan sampai juga mengganggu komitmen kita semua untuk mengedepankan urusan bangsa. Ya. Ada urusan air, ada urusan pangan, krisis pangan yang kalau memang tidak dibangun misalnya banyak program yang tidak mendapatkan dukungan, tentu saja yang akan mendapatkan masalahnya bukan kita yang hari ini, tetapi tentu saja anak cucu kita ke depan. Nah, tapi saya sepakat tentu saja dengan semua yang ada di sini bahwa satu, pendekatan musyawarah mufakat menjadi penting. Oleh karenanya kasus ini sebenarnya lagi-lagi bukan warga melawan negara, tapi warga dengan warga yang memang tugas misalnya Pemda sebagai wakil negara yang paling dekat itu untuk memastikan memfasilitasi komunikasi tadi. Nah, yang ketiga adalah mari kita biasakan untuk kemudian mengedepankan lagi-lagi data yang valid. Yang kemudian harusnya disediakan oleh semua orang yang merasa punya data, termasuk negara sekalipun dalam semua kasus, sehingga catatan digital, jejak digital bangsa ini bisa maju terus, bukan hanya terjebak pada pusaran kontroversi, pusaran sensasi, karena kita semua bisa belajar dari yang terbaik dari setiap kasus yang ada. Yang paling utama, saya yakin semua niatnya adalah karena cinta NKRI. Baik, terima kasih Mbak Devi, terima kasih Mbak Irma, Mbak Dewi, dan Bu Kusnul. Pasti masih banyak lagi perspektif yang bisa dikontribusikan malam ini, tapi paling tidak itu ya sudah menjadi ada di Perempuan Bicara malam ini, dan mudah-mudahan dari pihak pemerintah provinsi dan juga aparat ya, dan juga warga bisa menemukan jalan terbaiknya soal konflik Wadas. Sehat selalu, sampai jumpa minggu depan.